Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kuliah kita tentang pangan dan gizi, ya, hubungannya antara lemak dalam bahan makanan dengan kesehatan, ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah menyampaikan ada beberapa hal untuk mengingatkan. Yang pertama bahwa minyak sawit, ya, yang ada itu ada CPO, ada PKO, ya. Nah, perbedaan dari kedua yang ada di sini adalah asam lemak penyusunnya, di mana asam lemak laurat ini untuk PKO ini yang paling tinggi, sedangkan asam lemak palmitat ini yang paling tinggi di CPO, ya. Kemudian yang kedua, di CPO itu sendiri pun ada yang disebut asam lemak oleat dan linoleat. Ini merupakan asam lemak yang tidak jenuh. Nah, kalau palmitat ini termasuk dalam golongan asam lemak yang jenuh. Kalau kita kelompokkan dan kita jumlah antara asam lemak yang jenuh dan tidak jenuh di dalam minyak sawit atau CPO ini sebenarnya imbang, ya. Bahkan lebih banyak yang asam lemak tidak jenuh walaupun sedikit. Sedangkan untuk PKO, palm kernel oil ini atau minyak inti ini mirip dengan lemak atau asam lemak yang ada dalam menyusun minyak kelapa lokal. Nah, dalam keseharian kita kadang-kadang yang menjadi permasalahan itu adalah obesitas yang dikambing hitamkan pada lemak. Padahal bisa saja obesitas sumber penyakit tidak hanya dari lemak tapi dengan komponen yang lain, misalnya karbohidrat itu, ya. Nah, ini menjadi sorotan penting di dalam kesehatan itu, karena orang semua menganggap bahwa sumber dari segala sumber penyakit itu komponen dari minyak dan lemak. Nah, ini contoh bagaimana dengan Anda ini kan kemarin untuk keluar dari mobil aja susahnya bukan main, ya. 9 makanan tinggi lemak yang bermanfaat bagi tubuh kemarin sudah kita sampaikan ini, ya, pertemuan terakhir ini. Bisa pada ikan, alpukat, biji-bijian, kacang-kacangan, minyak zaitun, telur, yogurt, keju, kelapa dan minyak kelapa. Nah, ini 9 makanan tinggi lemak yang memang bermanfaat bagi tubuh, hubungannya dengan kesehatan ini. Klasifikasi asam lemak, ingat ya, asam lemak ini merupakan penyusun dari lemak atau minyak atau lipida. Klasifikasinya atau penggolongannya bisa didasarkan pada ada tidaknya ikatan rangkap, yaitu ada asam lemak jenuh, ya, asam lemak tidak jenuh tunggal yang hanya memiliki satu ikatan rangkap, atau MUFA, monounsaturated fatty acid. Kemudian ada asam lemak tidak jenuh poli, di mana ikatan rangkapnya lebih dari satu, yaitu PUFA, polyunsaturated fatty acid, ya. Kemudian beberapa contoh asam lemak seperti pada tabel yang kuning sebelah kanan kemarin juga sudah saya sampaikan, ya. Ya, asam lemak merupakan kelompok senyawa hidrokarbon, ya, yang disebut juga dengan kelompok asam karboksilat, ya, di mana mempunyai satu gugus karboksil dan rantai lurus, disusun oleh C yang genap, karbon yang genap, dapat bersifat jenuh maupun tidak jenuh, dan dapat mempunyai satu atau lebih dari ikatan rangkap. Ini contoh dari beberapa asam lemak baik yang jenuh maupun yang tidak jenuh. Yang bawah ini contoh asam lemak yang tidak jenuh. Ada asam oleat, linoleat, linolenat,
Ya, sedangkan yang atas ini merupakan asam lemak yang jenuh, tidak punya ikatan rangkap, yaitu asam laurat, asam palmitat, asam stearat. Ini contoh-contohnya. Kemudian didasarkan pada jumlah atom C-nya, asam lemak juga dikelompokkan menjadi beberapa. Ini ada 3 yang termasuk asam lemak rantai pendek, ini dengan jumlah atom C itu 2-6. Kemudian asam lemak dengan rantai medium, di mana jumlah atom C penyusunnya 8-14. Dan asam lemak dengan atom C yang di atas dari 14, termasuk dalam kelompok asam lemak yang punyai rantai panjang. Untuk asam lemak yang tidak jenuh itu memang diindikasikan ini mempunyai ikatan rangkap dan sifatnya ini baik kalau yang mempunyai ikatan rangkap. Ya. Ikatan rangkap ini bisa sebagai isomer dari cis ataupun tetran, dan di alam kebanyakan dalam bentuk cis. Panjang pendeknya rantai dan ikatan rangkap dapat mempengaruhi tingkat kelarutan dan titik leburnya. Asam lemak tidak jenuh dapat mengalami autooksidasi yang memerlukan oksigen dari udara dan bisa dipercepat dengan adanya logam. Untuk minyak sayur ini lebih tahan terhadap proses ini karena mengandung antioksidan alami atau tokoferol. Ya. Ini asam lemak yang unsaturated, yang bawah, yang atas ini yang saturated. Ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi bahan makanan yang berlemak, itu bukan berarti jelek, tapi juga ada manfaatnya. Sebagai contoh di sini, ya, menghasilkan energi, di mana 1 gram lemak itu akan menghasilkan 9 kilokalori atau 2/4-nya kali energi pada 1 gram protein atau karbohidrat. Apabila lemaknya berlebihan atau over, maka nanti akan disimpan dalam jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan di bawah kulit, ya, bisa di daerah perut, otot, ya. Nah, ini dikatakan kelebihan lemak atau berat badannya itu 20%-nya berat badan dapat dikatakan obesitas lebih tinggi, ya. Ya, kelebihan lemak di atas 20% berat badan normal. Yang kedua, fungsi lemak adalah sebagai pembangun atau pembentuk struktur tubuh, ya, melindungi organ tubuh. Ya, lemak sebagai cadangan lemak digunakan sebagai bantalan, ya. Ini sebagai bantalan pelindung dan penyangga letak organ tubuh, serta melindungi kehilangan panas tubuh. Artinya begini, tulang-tulang yang ada dalam tubuh kita akan diselimuti oleh lemak atau daging yang berlemak. Kemudian bisa menjadikan suhu tubuh kita lebih stabil, dalam artian mengatur suhu tubuh. Ya, ini orang yang kurus, misalnya di suatu tempat sudah merasa kedinginan, tapi untuk yang orang yang berlemak, badannya lebih besar, ya, itu belum merasakan dingin. Ya. Kemudian yang ketiga, mengatur proses yang berlangsung dalam tubuh. Maksudnya begini, jika energi cukup, karena yang dibongkar pertama ini adalah karbohidrat, ya, baru kemudian lemak. Nah, maka apa? Protein ini bisa menjadi hemat karena protein tidak ada yang dibongkar. Karena kalau karbohidrat habis, lemak habis, maka proteinlah yang dibongkar menjadi energi. Kemudian yang keempat, sebagai penghasil essential fatty acid atau konsumsi bahan berminyak, berlemak. Kalau di situ ada asam lemak esensialnya, mau nggak mau secara otomatis kita akan mengkonsumsi.
termasuk yang nomor 5 ini sebagai carrier vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, K. Artinya apa? Kalau kita mengkonsumsi bahan berlemak, di situ kemungkinan bisa ada vitamin A, D, E, K yang nanti berfungsi dalam tubuh kita. Fungsi lainnya apa? Ya, sebagai pelumas pada persendian, ya, sebagai pelumas pada persendian kita, ya. Kemudian juga membantu ekresi, ya. Yang B, dalam makanan memberikan kepuasan cita rasa, gurih, renyah, empuk itu, ya. Kemudian sebagai agen pengemulsi, misalnya seperti lecitin, ya, membantu mempermudah transport dan keluar masuknya melalui membran sel. Tadi sudah kami sampaikan masalah lemak dalam tubuh, ya, bisa dikatakan sebagai sumber penyakit, hubungannya dengan kesehatan. Nah, hubungan antara lemak, asam lemak, kolesterol dengan kesehatan, ya, sering kita mendengar ada istilah kolesterol, LDL, HDL, small dense LDL, rasio LDL dan HDL, tuh, ya. Biasanya dihubungkan dengan beberapa penyakit seperti PJK, penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, ya. Kemudian kedua adalah arteriosklerosis atau penyumbatan pada pembuluh darah, ya. Kemudian penyakit stroke, dan yang keempat obesitas. Ini biasanya dihubungkan dengan penyakit-penyakit ini. Ya. Dan perlu diingat bahwa kolesterol dalam tubuh ini juga dibutuhkan, ya, asal seimbang dan kebutuhannya biasanya sudah tercukupi, ya, di dalam tubuh kita yang menghasilkan. Ini kolesterol merupakan lemak kompleks yang dihasilkan tubuh untuk membuat hormon seks, adrenalin, membentuk dinding sel dan lain-lain. Karena penting, maka tubuh membuatnya sendiri di dalam hati atau liver. Nah, kalau yang dari luar, otomatis akan penambahan secara eksternal. Kemudian, nah ini mekanisme dari penyakit itu. Perlu diketahui bahwa jantung dan pembuluh darah merupakan sistem kardiovaskuler. Ya, jantung itu berfungsi sebagai motor, juga pompa untuk sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah merupakan saluran pipa untuk mendistribusikan darah ke seluruh organ tubuh. Keduanya harus kerja kompak, ya. Jika konsumsi lemak atau kolesterol berlebihan atau hiperkolesterolamik, ya, yang mudah itu memang gemuk, maka banyak tertimbun di pembuluh darah, ya, sehingga aliran darah itu menyempit atau terganggu. Akibatnya apa? Kerja jantung lebih ekstra, tekanan juga akan lebih tinggi. Nah, kisaran kolesterol yang aman berapa? Sekitar 225 mg per 100 mililiter darah. Kalau kebutuhan perharinya dalam diet cukup 15 sampai 25 gram per hari. Nah, ini sebagai gambaran, ya, orang yang terjadi penyumbatan pembuluh darah ini, yang kuning-kuning ini ibaratnya adalah pembuluh darah, di dalamnya ada timbunan lemak-lemak yang tidak mengalir sehingga akan terjadi penyempitan, sehingga kerja jantung itu lebih ekstra. Ini. Usaha mencegah atau mengurangi resiko dari penyakit tadi, yang pertama, diet makanan yang mengandung lemak tinggi atau kolesterol, ya. Lebih banyak mengkonsumsi makanan yang berserat. Ya, ini harapannya adanya serat itu nanti kolesterol atau lemak jahat yang ada dalam tubuh kita di perut itu akan menggumpal bersama serat dan dikeluarkan. Yang ketiga, rutinitas berolahraga. Dan yang keempat ini menghindari stres, ya, marah,
makan garam tinggi. Nah, ini ada riset di luar sana ya, hubungannya dengan kebiasaan ya, pengalaman orang Amerika versus Jepang ini. Maka umur yang lebih panjang ini orang Jepang, karena apa? Orang Jepang itu banyak mengkonsumsi ikan ya, sayuran, sedangkan orang Amerika ini lebih banyak mengkonsumsi makanan yang siap saji ya. Nah, dalam metabolisme lemak ini, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus ya, dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus ya. Untuk pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan lambung, karena apa? Di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis lemak itu atau memecah. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung enzim lipase ya. Lemak keluar dari lambung masuk ke dalam usus sehingga merangsang hormon kolesistokinin. Hormon ini menyebabkan kantung empedu itu berkontraksi ya, sehingga apa? Mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus 12 jari atau duodenum ya. Empedu mengandung garam empedu yang memegang peran penting dalam mengemulsi lemak. Nah, emulsi lemak merupakan pemecahan lemak yang berukuran besar menjadi butiran lemak yang berukuran kecil. Ukuran lemak yang lebih kecil ini atau trigliserida yang teremulsi akan memudahkan hidrolisis lemak oleh lipase yang dihasilkan dari pankreas. Lipase pankreas akan menghidrolisis lemak teremulsi menjadi campuran asam lemak dan monogliserida atau gliserida tunggal. Pengeluaran cairan pankreas dirangsang oleh hormon sekretin yang berperan dalam meningkatkan jumlah elektrolit, yaitu senyawa penghantar listrik dan cairan pankreas ya, serta pankreoenzim yang berperan untuk merangsang pengeluaran enzim-enzim dalam cairan pankreas ya. Nah, ini dalam metabolisme lemak juga disampaikan bahwa absorpsi hasil pencernaan lemak sebagian besar 70%-nya itu terjadi di usus halus. Pada waktu asam lemak dan monogliserida diabsorpsi melalui sel-sel mukosa pada dinding usus, keduanya diubah menjadi lemak, diubah kembali menjadi lemak atau trigliserida dengan bentuk partikel-partikel yang kecil atau jaringan lemak. Nah, pada saat dibutuhkan, timbunan lemak tersebut akan diangkut menuju hati. Ini sebagai catatan saja bahwa dalam pencernaan lemak di dalam tubuh, sebagian besar asam lemak dan monogliserida karena tidak larut dalam air, maka diangkut oleh micelus atau dalam bentuk besarnya disebut emulsi dan dilepaskan ke dalam sel epitel usus atau enterosit. Di dalam sel ini asam lemak dan monogliserida segera dibentuk menjadi trigliserida atau lipid dan berkumpul membentuk gelembung yang disebut kilomikron. Ya, untuk selanjutnya kilomikron ini ditransportasikan melalui pembuluh limfe dan bermuara pada vena cava sehingga bersatu dengan sirkulasi darah. Nah, kilomikron inilah kemudian ditransportasikan menuju hati dan jaringan adiposa, jaringan yang berada di bawah kulit, jaringan yang digunakan untuk menyimpan lemak sebagai cadangan energi.
Ya, kemudian di dalam sel-sel hati dan jaringan adiposa, kilomikron segera dipecah menjadi asam-asam lemak dan gliserol. Nah, selanjutnya asam lemak dan gliserol tersebut dibentuk kembali menjadi simpanan trigliserida. Untuk proses pembentukan trigliserid ini dinamakan esterifikasi. Dan sewaktu-waktu jika kita membutuhkan energi dari lipid, trigliserida dipecah menjadi asam lemak dan gliserol untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Nah, sekali lagi proses pemecahan lemak jaringan ini dinamakan lipolisis. Asam lemak tersebut ditransportasikan oleh albumin ke jaringan yang memerlukan. Demikian untuk kuliah kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.